Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlianti Rostari. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas Anfisman mengenai sistem saraf. Nah, kita akan belajar mengenai unit terkecil sistem saraf, yaitu sel-sel saraf. Sistem saraf tersusun atas dua jenis sel. Yang pertama neuron dan yang kedua neuroglia. Tentunya kita lebih sering mendengar kata neuron dibandingkan dengan neuroglia. Tapi meskipun kita sering mendengar neuron dalam pembelajaran sehari-hari, sebenarnya neuroglia yang ada di dalam tubuh kita itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan neuron. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara neuron dan neuroglia? Kita mulai dengan neuron. Neuron merupakan sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Sinyal itu maksudnya bagaimana ya? Misal, kalau kamu menggerakkan tangan kamu, berarti otak kamu akan mengirim sinyal melalui neuron kamu ke otot tangan kamu agar tangan kamu itu bisa gerak-gerak. Atau misal, jari kamu sedang meraba permukaan yang kasar. Misal permukaan kayu yang kasar, maka neuron-neuron pada daerah jari kamu akan mengirim sinyal ke otak kamu agar otak kamu dapat menginterpretasi bahwa kayu ini permukaannya kasar. Jadi neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi dan informasinya berupa sinyal. Nah, berbeda dengan neuron, neuroglia tidak bisa mengirim sinyal. Neuroglia akan berperan sebagai semacam cheerleaders untuk neuron yang sedang bekerja keras mengirim sinyal. Neuroglia ini akan memberi nutrisi ke neuron, memberi oksigen ke neuron. Pokoknya akan memberi dan mendukung dan melindungi neuron agar neuron dapat bekerja secara optimal. Struktur anatomi neuron. Pada neuron ada yang kayak jaring-jaring keluar, itu disebut dendrit. Fungsinya untuk menerima stimulus yang nantinya akan merangsang neuron ini untuk mengirim sinyal. Lalu struktur yang nyambung dan dengan dendrit ini yang memiliki inti sel itu adalah soma atau badan sel. Dan badan sel ini akan muncul struktur yang kayak buntut panjang yang disebut akson. Dan di ujung akson itu adalah akson terminal atau batas akhir akson. Nah, sel-sel saraf kita, neuron dan neuroglia akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita, sehingga sistem saraf itu memiliki dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sesuai dengan namanya, sistem saraf pusat berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Otak. Otak adalah organ yang tersusun atas 100 miliar neuron dan otak ini terletak dalam tengkorak. Dan lebih tepatnya terletak dalam ada yang namanya rongga atau tempat menyimpan otak. Jadi, otak itu terletak di rongga yang terdapat di dalam tengkorak kita yang disebut sebagai cranial cavity. Tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi dan melindungi otak kita disebut sebagai tulang kranial. Dan ada 8 buah tulang. Tulang kranial yang letaknya itu di daerah belakang bawah kita sebut sebagai tulang occipital. Dan pada tulang occipital ini terdapat foramen atau lubang dan kita sebut sebagai foramen magnum. Magnum berarti besar dan berarti lubang yang besar. Nah, melalui foramen magnum ini otak kita atau sumsum tulang belakang kita akan bertemu. Sumsum tulang belakang kita tersusun dari 100 juta neuron. Lalu sumsum tulang belakang kita dilindungi oleh vertebral column atau tulang belakang kita. Posisinya sumsum tulang belakang seperti ada di dalam tulang belakang kita. Untuk berikutnya, sistem saraf tepi atau peripheral nervous
Dan sesuai dengan namanya, tepi adalah ujung. Berarti jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu gak ngumpul di pusat tubuh seperti sistem saraf pusat, melainkan dia itu akan menyebar ke tepi-tepi dalam tubuh kita. Tepi berarti segala jaringan saraf yang letaknya di luar sistem saraf pusat. Salah satu contoh kelainan atau penyakit sistem saraf yaitu stroke. Stroke yaitu penyakit saraf yang terjadi karena terganggunya pasukan darah ke otak akibat pengumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya yang dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami gejala mati rasa, kesulitan dalam berbicara, berjalan, dan melihat, bahkan dapat mengalami kelumpuhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.